Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat. Jadi kembali lagi dengan aku Rita. Di video kali ini aku ingin kembali membahas terkait dengan esai nih. Semoga teman-teman gak bosen ya, karena aku banyak informasi, banyak hal yang ingin aku bagikan kepada teman-teman melalui channel YouTube aku ini gitu ya. Dan di sini aku ingin membahas atau memberikan informasi terkait dengan pertanyaan apa sih yang biasanya diberikan oleh Dewan Juri ketika tahapan presentasi lomba esai berdasarkan pengalaman pribadiku. Tapi sebelum aku lanjut ke pertanyaannya, di sini aku ingin memberikan satu tema dan satu judul esai yang akan menjadi teman bahasan kita nih. Jadi temanya itu misalnya ya, peran generasi milenial dalam menciptakan generasi emas di Indonesia. Dan judul esainya itu adalah mungkin esai yang sudah umum aku sharing kepada teman-teman ya di channel YouTube aku. Misalnya Stop Stunting, sarana inovatif berbasiskan aplikasi kepada calon pengantin guna mencegah masalah stunting di Indonesia. Oke, jadi di sana kita sudah mengetahui bahwa temanya itu bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas di Indonesia, dan esai yang aku tawarkan di sini adalah aplikasi Stop Stunting yang menjadikan calon pengantin sebagai target sasarannya untuk menciptakan generasi emas ini ya, gitu. Setelah kita sudah memegang tema dan juga karyanya, di sini kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yang biasanya ditanyain oleh Dewan Juri berdasarkan pengalamanku, ini adalah apa sih kaitan tema dengan karya kamu? Menurut kalian dari tema itu dan karya yang aku buat itu kaitannya apa nih? Teman-teman sambil jawab, aku juga ikut jawab ya. Jadi di sini aku buat garis besarnya saja. Jadi apa kaitan tema dengan karya esai yang aku tawarkan? Kita lihat temanya. Temanya itu adalah peran generasi milenial dalam menciptakan generasi emas. Oke. Dan esai yang ditawarkan adalah Stop Stunting, gitu ya. Apa kaitannya ini? Jadi kita bisa menjawab bahwa stunting itu kan masalah gizi. Jadi masalah gizi kronis, dan jika seseorang terkena stunting itu akan berdampak jangka panjang. Jadi itu akan mempengaruhi kognitifnya, itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi jika seorang sudah terkena stunting, itu otomatis sumber daya manusia Indonesia itu akan sulit untuk bersaing, akan sulit untuk menjadi generasi yang emas. Karena apa? Karena tumbuh kembangnya sudah terganggu, kemudian si anak ini dia mengalami masalah pada bagian kognitifnya, kemudian juga rentan untuk terkena penyakit seperti itu ya. Jadi masih banyak nih dampak-dampak yang diakibatkan oleh stunting gitu. Jadi jika masalah stunting ini tidak diatasi, maka Indonesia akan mengalami kesulitan untuk menciptakan generasi emas ini gitu. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan generasi emas di Indonesia adalah mencegah masalah stunting supaya terciptanya anak-anak Indonesia yang cerdas, anak-anak Indonesia yang tumbuh kembangnya baik, anak-anak Indonesia yang kuat akan penyakit gitu ya. Jadi tidak mudah untuk terserang penyakit. Nah, jadi kita juga akan menciptakan anak-anak Indonesia yang bagus akan gizinya. Jadi angka kecukupan gizinya juga terpenuhi gitu. Jadi itu bisa menjadi jawaban teman-teman. Semoga teman-teman terbayang ya sama garis besar yang aku berikan. Nah, mungkin teman-teman ada bertanya nih sama aku, Kak, apakah untuk menciptakan generasi emas ini kita hanya mencegah masalah stunting saja? Oh, tentu tidak. Jadi teman-teman tidak hanya bisa mencegah masalah stunting, ada banyak masalah kesehatan yang bisa teman-teman jadikan sebuah ide atau inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah masalah kesehatan saja? Tentu tidak. Teman-teman juga bisa berfokus pada bidang pendidikan. Jadi kalian bisa melihat masalah-masalah dunia pendidikan, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut supaya terciptanya generasi emas. Dan masih banyak bidang lainnya yang bisa teman-teman kulik-kulik nih supaya menemukan ide-ide kreatif lainnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kenapa memilih calon pengantin? Kenapa tidak memilih remaja sebagai target sasarannya? Jadi kalian bisa menjawab
Dikarenakan stunting ini kan sangat berkaitan erat dengan keluarga. Jadi, jika keluarga yang siap dalam segi ekonominya, edukasinya, dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi seorang anak tidak terkena stunting. Nah, jadi sebelum terbentuknya sebuah keluarga, jadi kita siapkan dulu calon pengantinnya supaya calon pengantin sudah siap dalam segi ekonomi, supaya mereka bisa mengakses makanan yang bergizi, supaya gizi dari ibu dan juga gizi dari anak juga terpenuhi. Kemudian lingkungan yang bersih, kemudian juga ada gini nih, kesiapan mental dari ayah dan juga ibunya. Kemudian kita juga mempersiapkan edukasi, bagaimana caranya untuk menjadi ayah yang baik untuk mencegah stunting, bagaimana caranya untuk menjadi ibu yang baik dalam mencegah stunting. Itu kita bisa siapkan ketika seseorang sudah ingin menikah gitu, atau berusia yang sudah matang nih, ingin menikah, sudah siap untuk menikah. Itu kita bisa siapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang siap untuk mencegah masalah stunting. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apa sih perbedaan inovasi kamu dengan inovasi yang sudah ada? Cara menjawabnya itu kalian bisa menjawab kelebihan inovasi kalian dari inovasi yang sudah ada. Misalnya nih, kalian menjawab seperti ini. Inovasi yang sudah ada itu inovasi yang berbentuk terpisah. Jadi ada inovasi untuk mengukur angka kecukupan gizi, itu terpisah. Ada juga inovasi untuk mencatat pertumbuhan anak, itu juga terpisah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan inovasi saya ini itu bersifat menyatu. Jadi masyarakat bisa mengakses di satu aplikasi, sudah mendapatkan fitur yang lengkap. Jadi sudah ada konsultasi, sudah ada menghitung angka kecukupan gizi, kemudian sudah ada pencatatan untuk tumbuh kembang anak, kemudian sudah ada bagaimana nih untuk pengedukasian calon pengantin supaya siap untuk menjadi orang tua yang mencegah masalah stunting. Kemudian juga sudah ada edukasi terkait dengan apa itu stunting dan lain sebagainya. Gitu nanti kalian bisa sebutkan sesuai dengan inovasi yang teman-teman miliki. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Itu ada beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh Dewan Juri, dan nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan inovasi yang teman-teman miliki. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan esai atau ingin aku membahas apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.